Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rahma dalam materi pendidikan agama Islam. Anak-anak, mari kita belajar bersama pada materi bab 6 kelas 3 tentang senangnya belajar hadis. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Latar belakang, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Islam selalu mengacu pada sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang baik dan bertakwa. Kita akan mengenal lebih jauh tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Apa itu hadis? Bagaimana hadis dapat menjadi pedoman hukum kita? Apa saja contoh hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah? Kita akan pelajari dalam materi kali ini. Semangat belajar anak-anak. Tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan dua sumber utama ajaran Islam, menjelaskan pengertian hadis, menjelaskan hadis sebagai pedoman hidup, menjelaskan hadis tentang sholat berjamaah, menyebutkan manfaat sholat berjamaah, mempraktikkan tata cara sholat berjamaah. Sumber ajaran Islam yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Ya, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berisi petunjuk hidup untuk umat Islam. Dan sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, menjelaskan dan menerangkan Al-Quran. Perbedaan antara Al-Quran hadis, Al-Quran asalnya dari Allah melalui malaikat Jibril, hadis asalnya dari Nabi Muhammad yang diceritakan kepada para sahabatnya setelah beliau wafat. Ya, asalnya dari Nabi Muhammad yang diceritakan oleh sahabatnya setelah beliau wafat. Isi Al-Quran itu berisi petunjuk hidup langsung dari Allah, sedangkan hadis berisi penjelasan atau tambahan tentang isi Al-Quran. Posisi Al-Quran itu sebagai sumber ajaran yang ke-1, sedangkan hadis sumber ajaran yang kedua. Jumlah Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah, sedangkan hadis terdiri dari beberapa kitab atau buku yang di dalamnya ada ribuan hadis. Hadis sebagai pedoman hidup. Hadis itu membantu kita dalam 3 hal. Yang utama yaitu mengetahui cara beribadah yang benar sesuai Rasulullah. Yang kedua, bersikap baik kepada orang tua, teman, dan tetangga, dan seluruh makhluknya Allah. Dan yang ketiga, mengikuti akhlak mulia Rasulullah SAW. Contoh hadis, Inna hiyarukum ahasingtum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini anak-anak? Kita harus bersikap sopan, ramah, dan menghormati orang tua maupun orang lain. Selanjutnya adalah hadis sholat berjamaah. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah muttafaqun alaihi. Artinya adalah Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Umar merupakan sahabat Rasulullah. Pernah bertemu dengan Rasulullah, kemudian menceritakan apa yang dia dengar dari Rasulullah. Bukhari yaitu yang menulis kitab atau buku berjudul Sahih Bukhari. Tulisan yang berwarna biru merupakan ini ya, yang berwarna biru ini anak-anak diperhatikan, dilihat ya. Ini ada tulisan yang berwarna biru merupakan yang kata-kata yang diucapkan atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Asbabul wurud dari hadis tentang sholat berjamaah tadi. Asbabul wurud itu sendiri artinya adalah sebab yang melatar belakangi hadis atau cerita kejadian kenapa Nabi Muhammad mengucapkan itu. Yaitu asbabul wurudnya adalah suatu hari saat iqomah Rasulullah bergegas sholat berjamaah, namun Mahjan tidak ikut sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mahjan, apakah kamu muslim? Mahjan menjawab, ya. Nabi bertanya lagi,
"Mengapa kamu tidak ikut sholat berjamaah?" "Saya sudah sholat di rumah," jawab Mahjan. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat." Kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Imam At-Tabrani. Selanjutnya, yaitu pesan pokok dari hadis sholat berjamaah. Satu, sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. Sholat fardu ini ya, sebaiknya untuk sholat fardu dilakukannya secara berjamaah. Yang kedua, pahala sholat berjamaah dilipat gandakan. Yang ketiga, hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mempelajari tata cara sholat berjamaah dengan benar. Bagaimana sih tata cara untuk sholat berjamaah dengan benar? Itu harus kita pelajari dengan baik. Yang kelima, yaitu membangun atau menyediakan sarana ibadah untuk sholat berjamaah, seperti musola ataupun masjid. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama di satu tempat, terdiri dari imam dan juga makmum. Imam orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum orang yang mengikuti imam dalam sholat. Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan sendiri. Di mana kita bisa sholat berjamaah anak-anak? Di masjid ataupun di musola. Ini adalah tempat terbaik untuk seorang muslim melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua adalah di rumah bersama keluarga. Yang ketiga yaitu bisa di sekolah bersama teman-teman dan juga guru. Apa saja manfaat dari sholat berjamaah? Yang pertama adalah mendapatkan pahala lebih besar 27 derajat daripada sholat sendirian. Yang kedua meningkatkan rasa persaudaraan. Dan yang ketiga adalah belajar disiplin. Tata cara untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini materi terakhir kita ya anak-anak ya. Yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu kita meniatkan dalam hati untuk melaksanakan sholat tersebut dengan secara berjamaah. Makmuman jadi makmun, imaman jadi imam. Ya, jadi harus kita niatkan dalam hati kita sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah. Tahapan kedua yaitu dengarkan imam membaca bacaan sholat dengan khusyuk saat sholat jahar ya. Sholat fardu yang bacaannya jahar, maka kita harus mendengarkan bacaan imam tersebut dengan penuh kekhusyuan. Dan yang ketiga adalah tahapan ketiga adalah mengikuti gerakan imam. Jangan mendahului imam ya, jangan pernah mendahului gerakan imam, tidak boleh. Karena kalau mendahului maka sholat kita menjadi tidak sah. Jadi anak-anak kita harus ikuti gerakan imam dengan baik ya. Contohnya kalau imam ruku, maka kita ikuti ruku tersebut setelah imam melakukannya. Begitu ya anak-anak, tata cara dalam sholat berjamaah. Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya materi yang telah Ibu Guru sampaikan dan juga anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan anak-anak sehingga anak-anak itu dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat karena dipraktekkan ya. Yaitu tentang apa anak-anak semuanya? Tentang sholat berjamaah. Mulai hari ini berarti anak-anak harus semangat untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun di musola. Bagi anak-anak putra itu sangat utama di masjid ataupun di musola. Bagi anak-anak putri itu sholat berjamaahnya boleh dilakukan di rumah ya bersama kakak perempuan ataupun ibunya. Ketika mau sholat, yang putri mau sholat berjamaahnya di masjid juga tidak mengapa ya. Begitu anak-anak materi dari Bu Rahma, terima kasih. Jangan lupa untuk senantiasa sholat, senantiasa mengaji, dan juga membantu orang tua. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.